Teman-teman, ada kuda liar. Perjalanannya gila sekali ini. Nah, lihat medannya tuh. Oh my gosh. Di Amerika jalan seperti ini loh. Ini pertama kali ini. The Navajo that you have like a religion. We still believe in tradition. Ini tuh kayak memori yang zaman dahulu ingin disampaikan ke masa depan. Cuman aku belum bisa menerjemahkan. Bener merinding badanku dari atas saya ke bawah. Elektrik yang bisa diterjemahkan di otak kita. Benar. Kita akan melanjutkan penjelajahan kita. Dan kalau kalian lihat, lapangan gede ini alun-alun mereka. Dan kita di sini bisa melihat lingkaran. Ini namanya kifah. Kifah sendiri ada beberapa macam pemakaiannya. Salah satunya mereka pakai untuk tempat beribadah. Di tengahnya mereka biasa nyalakan api. Terus ada tangga yang menuju ke atas, yang dulunya memang atasnya ini tertutup dengan atap. Jadi tempatnya itu di bawah tanah. Mereka tutupin dan mereka keluarnya lewat tangga itu. Agama mereka yang mereka percayai adalah agama leluhur mereka yang percaya dengan matahari, bulan, dan alam. Ada banyak ini. Cuman aku masih bingung ya, tempat tinggalnya itu di mana? Oh, mungkin di sana ya. Aku jalan-jalannya juga. Oh, kita bisa lewat sana. Itu ada tanda panah di sana. Peradaban yang benar-benar udah hilang. Sekarang udah terganti dengan modernisasi ya. Aku ngerasain aneh. Kita bisa melihat dari sini juga. Gosh. Wow. Walaupun cuma 1 abad yang lalu, tapi aku bisa kayak ngerasain. Ntar jangan-jangan aku bisa pergi ke dimensi yang lain ini. Dang boy, jangan-jangan aku ntar tersesat ini. Hah? Banyak banget ini. Kayak labirin ini nomor 14 teman-teman. Kalian bisa lihat kan? Bener-bener ini di rumahnya. Aku melihat wajah seseorang. Ibu-ibu gitu loh wajahnya. Ya 100.000 yang tahun yang lalu tetap meninggalkan bekas lah. Meninggalkan flashback, soalnya mereka itu udah meninggal. Banyak banget dan aku ini tersesat di dalam ini. Kalian lihat ya, di sini tuh ada kayak kayu-kayu untuk mungkin
Ini lantai kedua gitu, 2 ataupun 3. Oh, ini dingin sekali di sini. Di sini dingin sekali, guys. Enak banget ini. Hawanya tuh ini. Oh, ini udah dilapisin kayak ini pasir. Oke. Mereka lewat aja, lubang kecil ya. Oke, akhirnya kita keluar. Yang aku heran terus bagaimana mereka tuh bercocok tanam ya. Ternyata mereka tuh gak bercocok tanam. Mereka itu berburu kayak binatang-binatang gitu untuk makan. Jadi cukup kayak gitu sih, gak bercocok yang berburu. Makanya kan kemarin kita nonton dance-nya ataupun tari-tariannya, mereka itu arti dari banyak tariannya tuh mereka itu artinya memburu. Karena memang itu mata pencarian mereka tuh memburu. Udah memburu kan untuk bertahan hidup. Kita udahi dulu penjelajahan di Pueblo Bonito. Karena besok Andri harus sampai Arizona karena ada janji dengan seseorang. Jadinya kita akan selesaiin dulu. Tetapi perjalanan dari sini ke Arizona memerlukan waktu 7 jam. Kita akan lewatin jalan off-road lagi dan pastinya sangat melelahkan. Nggak di aspal. Amerika duitnya kemana ini? National Historic loh. Ini sejarahnya Amerika loh, kok nggak dipedulikan gitu loh. Ya ampun, ya ampun. Ayah, kenapa nggak diutamakan gitulah. Parah ini. Kalau kalian lihat itu bawahnya seperti itu. Ini masih bagus loh. Yang tadi itu kan parah-parah. Teman-teman, ada kuda liar. Apa itu di sini berteduh tapi kecil itu. Kudanya kecil. Aku tadi tuh juga lihat kuda itu tapi jauh tuh, jalan berdua. Ini ada 3. Ini emang apa ya, kayak daerah banyak binatang liar. Nggak cuman kuda, terus ada yang lain juga. Finally depannya udah jalan ini halus. Yeah, finally. Girls around my age think it's a Oh my wonderful gosh. thing. It's women empowerment. Halus masih. Teman-teman, ini kita udah sampai di Arizona. Nggak kelihatan. Arizona di rest area. Jadi hari ini tuh Andri akan bermalam di sini. Nggak tahu ini tempatnya di mana. Kayaknya udah di sana. Nah, Alexa lagi di sana. Tahu nggak? Alexa itu lagi masalah ini. Lagi rewel. Soalnya tadi kan jalannya kacau sekali kan. Aku juga bingung ini. Aduh, ternyata ngefek kan. Ngefeknya ya begitulah. Oh, hasilnya nyala. Oke, tadi nyalanya habis isi bensin. Ya mungkin tadi tutupnya. Ih, warnanya udah nggak putih. Warnanya agak coklat. Tuh lihat depan. Wih, udah dihajar kayak ini ya. Next day later. Selamat pagi teman-teman. Di pagi hari di rest area Arizona ini, Andri melihat beberapa ini ya, kayak canyon gitulah, bagus banget sih. Tapi ini Alexa kok kotor banget. Ya ampun, ini aku harus cari tempat untuk nyuci kayaknya.
kita udah sampai ke tempat pencuciannya. Pertama-tama siapkan water. Setelah itu di sini ada urutannya. Ini ada wash 1 sen 50. Nah, ini ada stop. Terus dikasih sabun, terus disemprot sabun lagi, dikasih brushnya, terus temperature ini, terus ini, terus ini. Oke, kita akan mulai semuanya dari sini. Insert the coin. Kita akan mulai dari sini. Kiri muternya. Nah, muternya gini. Oke, mulai dulu. Oke, setelah kita udah nyuci Alexa udah kinclong nih, udah siap untuk mengajar Arizona. Tetapi sebelum itu Andri akan kasih tahu kalian kalau perjalanan dari Chicago, St. Louis, Oklahoma City, Amarillo, Albuquerque, dan besok kita akan ke Flagstaff, Arizona. Perjalanannya cukup sangat seru. Kok cukup sangat seru? Ya, seru pokoknya. Karena hari ini kita akan mengeksplor salah satu kota yang ada di Arizona. Ini adalah kota pertama yang bakal Andri explore. Ayo, pasti udah nggak sabar. Oke teman-teman, kita ini sekarang berada di mana? Ayo, Flagstaff. Route 66 Flagstaff Arizona.org. Baru datang udah ada kereta yang lewat. Iya. Jadi di kota ini memang terlewati jalur kereta antar provinsi karena memang gurun-gurun salah satu transportasi yang cepat itu kereta. Pada zaman dulu kereta itu memang dipakai untuk mengangkut kayu, terus juga angkut-angkutan lain ke kota lain ataupun state lain yang lebih cepat. Di jalan, Andri bertemu dengan van lever yang lain dengan style mereka. Itu keren loh, bener, buatan sendiri juga. Dan ketemu kayak orang gila. Ya aku takut tau, makanya udahanlah cepet. Oke, aku akan ajak kalian untuk melihat bagaimana sih kota ini. Let's go. Nah, ini tuh ada kayak taman gitu ya. Nah, tamannya ini juga bagus banget. Kalau mau makan itu kayaknya bisa ada makan di mana, aku nggak tahu sih. Oh, ini ada building apa gitu, kayak bar Margarita Taco. Oh, ini Meksikan. Ini Meksikan, ada banyak orang. Kayak cari bubble tea. Mana ada ya? Oh, di tren. Kita akan terus. How you doing? Itu ada tea kayaknya. Ada Francisco Street di sana. Aku nggak tahu di sini tuh rata-rata tuh banyak kayak kafe gitulah, ataupun ya kayak kafe, restoran kecil, shopping shop, kayak shopping store gitu ya. Katanya tadi tuh dia mau ngamen di atas. Ini keren banget ini. Kayaknya ada live musik gitu. Kalau kalian ngelihat di sini Alta-nya, itu pemandangannya ada gunungnya di sana, dan di tembok-temboknya itu ada beberapa mural yang ada artinya. Aku juga nggak tahu sih artinya gimana. Nah, itu muralnya. Ini kalau aku ingat-ingat seperti di mana coba?
pemandangannya seperti ini itu, kalau pandang belakang seperti ini aku nggak begitu ingat. Tapi kalau daerah-daerah seperti ini tuh kayak di Key West. Ada tengkorak-tengkorak. Tengkorak-tengkorak. Dan warna bangunannya ini kan warna bangunan tua. Asik gitu loh. Kalau Old Town gitu asik. Walaupun di sini tengah gurun, tapi masih banyak kayak apa namanya, pohon-pohonnya. Tapi bagus banget kok. Aku senang. Nah, lihat itu di tengah city-nya. Kita akan ke sana kayaknya, yuk. Alexa ada temennya, namanya tuh Alexu. Nah, tapi itu beda model. Itu bukan Nissan, tapi yang satunya tuh Chevrolet. Tapi keren juga loh ini. Andri nggak bisa lama-lama explore kota Flagstaff karena sore ini Andri ada janji dengan seseorang di kota berikutnya, di Sedona. Ya, perjalanan dari Flagstaff ke Sedona itu cuman 1,5 jam. Tetapi Jalan apa-apaan ini ya? Aku juga bingung ini ntar gimana itu jalannya, gas. Oh ya, ini lagi construction, ada something di depan, jadinya itu kayak harus ada red light gitu loh, gantian lainnya kanan sama kiri di depan sana. Tahu nggak, ini ngeri banget loh kalau ini jatuh rontok ke bawah. Setelah kita melewatin jalan yang berkelok-kelok, sampailah juga kita di kota berikutnya, Sedona. Perjalanan yang sangat seru. Melewatin jalan-jalan di pinggirnya tebing dengan pemandangan batu merahnya, karena memang kota ini terkenal dengan Red Canyon-nya. And we know the change will surely come. Baby, one more trip around the sun. But we'll gather here where land meets sea. And we can be as one. And we know Oke teman-teman, ini kita sekarang udah ada di Sedona. Oh, begini. Halo, Sini Indonesia yang mana? Jakarta. Orang Pamulang. Jakarta, Pamulang. Tangsel, Bang. Telaki Pagi adalah salah satu perbelanjaan di kota Sedona. Dibuat secara autentik berdasarkan desa tradisional Meksiko. Telaki Pagi yang berarti yang terbaik dari segalanya. Telah menjadi landmark Sedona sejak tahun 1970-an. Dinding semennya yang ditutupin tanaman merambat, jalan setapak berbatu, dan pintu masuk melengkung yang megah memberi Anda perasaan bahwa Telaki Pagi telah ada di sini sejak berabad-abad. Suasananya nggak beda jauh seperti di Meksiko. Dan di sini juga banyak banget toko-toko, ada lebih dari 48 store pengrajin dan bermacam-macam, salah satunya lukisan, terus juga hingga pengrajin suku asli Amerika. Ada semua di sini. Oh enggak, tadi kan udah. Oke teman, kita ini akan makan. Tapi aku nggak tahu di sini itu apa aja. Makanan
Di sini tuh kayak kafe-kafe di sini tuh makanannya apa aja sih? Paling ada kayak Mexican, ada Oke. Asian juga. Isinya paling Thailand ya. Aha. Terus ada Itali. Kalau kesini tuh Amerika. seringnya makan makanan apa? Sini Hah? paling kayak Mexican ya atau American. Kenapa kok Mexican American? Enaknya tuh apa? Nggak tahu karena banyak di sini. Kesukaannya ya. Kesukaannya itu orang-orang lokal sih. Ya udah aku ngikut yuk. Yuk, aku ngikut mbaknya yang punya Sedona soalnya. Orang Indonesia di sini ada berapa? Dua Dua. sama manajer gua. Ah, Sama-sama orang Jakarta. sama orang Jakarta ya. Iya. Wih, ini enak banget tuh di sini. Ntar lah kita bisa akan nge-explore gimana sih daerah sini itu. Yuk, makasih. Jadi ini tuh ada spesial apa aja gitu yang di sini lah, shrimp cantik. Tapi kita akan Mau di sana. di ujung sana. Sambaknya. Alright, thank you. Ada mbaknya ngapain itu aku juga. Oh main ini anjing, jangan diliatin. Oh itu ada mbahnya lagi pacaran sama nenek. Oke mbah. Oke teman kita ini order salmon dan ini salmonnya tuh ukurannya sekitar 8 oz. Tahu lah, orang aku chef, aku motong salmon itu tiap minggu dan motongnya itu 12 kayak gini. Ini ada nasi goreng. Ini nasi goreng atau nasi apa? Nasinya itu rasanya kokonatnya kerasa. Rasanya kokonat ada di sini. Ada di sini bukan. Ini ada carrotnya. Terus ada juga asparagus. Asparagusnya itu di grill. Terus ada lemon juga, lemon grill juga. Aku mau ngerasain ini. Oh ini dikasih butter, butternya sama ini kayaknya ini salmonnya rasanya itu kecut. Kenapa? Karena dia dikasih lemon juice terlalu banyak. Kalau aku nggak terlalu banyak, tapi grill basic sama butter. Terus butternya itu kasih parsley. Ini ada parsley, ada green parsley, parsley. Udah nih. Kalau suruh masak ini langsung bisa. Nggak sombong, maksudnya udah tahu gitu. Kalau menurut selera aku sendiri, makanan ini tuh 1 sampai 10 itu tak kasih 7. Kenapa? Ya kalau aku nasinya suka, nasinya suka, emang stylenya gitu. Cuman salmonnya ini terlalu nggak berasa banget gitu loh. Seharusnya dikasih kayak flavor yang lain supaya rasanya itu beragam ataupun nggak cuman satu ya, cuman lemon doang sama butter. Terus grill marknya juga nggak kerasa banget, tambah ada garlic itu kan tambah gurih. Itu sebenarnya sih aku nggak tahu rasa asparagusnya sebenarnya. Nggak bisa habis itu, ini ntar banyak bawa pulang. Asparagusnya oke, grillnya oke, pas. Jadi emang kalau asparagusnya belum matang, agak keras tuh nggak enak. Kalau aku seneng kayak gini asparagusnya. Oh isi 7 lah, 7 oke, 7,5 tambah setengah. Cuma agak asin, jadi ya lumayan lah. Tapi breadnya agak toast, jadi it's okay. Paling ini dibawa pulang aja. Jadi ada 2 ya tadi ya. Iya ada dua piece. Kalau cewek nggak satu makan piece banyak. aja, iya satu piece aja gede banget. Nggak gitu, tapi ntar lanjut aja makan. Oke. Jadi kayak ini cemilan aja. 1 sampai 10. Kayaknya 6 ya. 6 dari 10.
namanya. selera. Tergantung. For the rest of our Ini selera. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me. 'Cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. It's gonna be a done deal, just wait and see. It's gonna be a done deal, just wait and see. Nah, pagi itu udah sarapan. Ini sekarang tadinya tuh mau rencana jam 6, tapi kenyataannya ini udah mau jam 7 ya kan. Arti gitu. Molornya itu udah ya. Begitulah. Kita akan lanjut ke spot ataupun parkiran yang akan kita hikingin hari ini. Ini kita lagi perjalanan menuju spot untuk hiking di Devil Bridge ya. Devil Bridge ya. Persiapan kita itu apa aja tadi? Jadi yang penting kan bawa air minum yang cukup, minimal seliter. Oke. Terus jaga-jaga bawa obat-obatan atau nggak yang P3K lah. Oke. Terus karena khawatir cuacanya kurang bagus kan, kemungkinan mau hujan, jadi bawa payung, bawa jas hujan. Terus bawa cemilan yang penting biar nggak kelaparan pas hiking, gitu aja sih. Sama pagi sebelum jalan pastiin kita sarapan dulu ya. Ya, yang penting kondisi badan fit, pokoknya semua sehat, siap. Oke, lanjut jalan. Untuk spot sini yang spesialnya tuh apa sih? Yang paling hits di sini ya Devil Bridge ya, karena view-nya ya jadi bentuk batunya itu memang kayak jembatan. My love for you is insane, but I wouldn't change a thing unless you wanted me to. I'd do anything for you. Oke teman-teman, kita udah siap untuk naik ke mana? Sana. Ya, menuju Devil Bridge. Devil Bridge ya. Ya, namanya aja ngeri, Devil. Bridge itu jembatan. Jembatan. Jadi jembatan apa itu? Setan. Jembatan setan bahasa Indonesianya. Mau lihat kayak apa sih ininya? Tapi ini tebing. Ini bakal naik atas gitu ya? Sedikit Oh my nanjak. gosh. Enggak, kita nggak mungkin naik itu. Oh enggak ya? Oh kayaknya di mana gitu. Oke, dari di sini tuh tiap ini tuh pasti ada kayak binatang apa aja sih sebenarnya di sini yang perlu kita khawatirkan tuh apa, tapi yang perlu kita khawatirkan di sini nggak ada sebenarnya tuh ular, tapi di sini tuh ngomongin kalau di sekitar ini ada burung ini juga, jadi ini memang habitatnya di sini. Oke, aku dengar suara something sih kayaknya di sana. Oke burung, kamu menungguku ya? Oh itu kan, ya iya katanya. Itu bahasa burung. Kalian juga bakal nemuin kayak gini juga. Hati-hati, kaki juga ini bisa ditancapkan oleh berduri-duri seperti ini. Untuk provider sendiri, punyaku T-Mobile itu udah hilang sinyalnya. Punyamu apa? Hah? Punyamu apa? Providernya? Strike Talk. Strike Dia Talk. satu Masih aman tadi? Verizon gitu, masih aman. Masih ada, Man? Masih ya, masih. nyala. Tapi ya pastinya kalau kalian pakai kayak Google Map kayak apa, itu harus di ini dulu lah. Di setting ya. Ya setting ataupun download offline itulah. Ini jalannya di sini tuh agak terjal berbatuan ya. Ini kalau kayak pakai apa ya, mobil gitu ya, jeep gitu ya, sangat menantang sekali. Kayak motor trail. Ini udah 2 kilo kita jalan, tapi medannya tuh masih standar aja, masih flat, belum begitu menantang. 2 kilo loh ini.
Masih oke. Baru 1 kilo Masih pemanasan loh. pemanasan, jadi 1 kilo pemanasan. Tapi ini kira-kira sekitar 30 menit lagi loh ya. 30 menit lagi. Nah, jadi udah hampir pertengahan jalan. Tapi belum nantang. Nggak tahu ntar atasnya seperti apa. Tiba-tiba langsung suruh Surprise. iya, ntar jangan-jangan ini udah tali langsung ditarik ke atas. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nih lihat, udah ada mulai burung. Burungnya tuh burung perenjak teman-teman. Nggak begitu kelihatan ya? Hah? Mana kalian ngeliat nggak burung itu? Trail 12, Devil Bridge. Berarti ada banyak trail di sini. 12 ataupun 120. Aku nggak tahu, kayaknya 120. Zero-nya dibolongin ya. Ya, nggak gini, karena emang nggak bisa juga. Susah. Ini soalnya ini susah. Ada banyak banget sini trailnya, pendakiannya di daerah sini. Jadi kalau kalian mau nge-trail ataupun daki gunung di sini banyak banget spotnya. Nuh lihat ini ada. No. Nggak 100, aku nggak yakin 100. Itu 12 kayaknya. Tapi juga ada banyak banget di sini. Nah. Aku mah nggak tahu ini. Nah, ini ada di sinilah. Nah, Ya, you bridge are sini. here. Dan perjalanan kita itu masih 0,7 atau sekitar 1 kiloan. Iya, Kita tuh jalan dari sini. Sini santai. Nah, kayaknya itu perjalanan kita untuk dakinya tuh dimulai dari sini. Kayaknya bakal naik, tapi bukan di puncaknya, ini kayaknya di pinggirannya. Ya, treknya oke lah. Oke. Let's go. Sini nggak boleh campfire, no grill, no stuff. Stuff oke. Stuff oke. Oh, bisa barbekyuan nih. Stuff kecil mungkin. But no smoking. No smoking. Yang penting. Oke. Let's go. Untuk sampah sendiri ya di sini, itu orang-orang itu care banget sih masalah ini, karena tahu sendiri kan, kalau di sini buang sampah sembarangan, itunya itu hukumannya ataupun dendanya itu gila juga. Makanya kan dari peraturan itu membuat orang itu takut melanggar itu gitu. Plus juga mereka itu dari kecil untuk mencintai alam. Gitu lah. Jangkrik, walaupun ini di padang kayak gini, tapi ada jangkrik apa aku nggak tahu, coba lihat, kita pelan, suaranya dari sana. Di dalam sana kelihatan ekornya itu kan. Ini jalannya tuh udah mulai naik, kerasa, tapi seru banget. Karena kalau kayak gini terus berhenti, tarik napas ya kan, napasnya dijaga, ketinggian juga udah mulai. Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh, it changed when you left. I keep on asking myself in my mind, were you the one that got away? Moved a few times but ended up in Nashville. Tried to settle my restless soul. Got a job that felt like forever when Gila, tinggi banget ya. you. Nih lihat, jadi langsung ke atas sana. Karena ntar kita di atas sana ini terlalu terjal banget. Mungkin kemiringan kalau ini tuh sekitar berapa ya? Pokoknya miring banget ini. Miring banget, tapi enaknya tuh kayak ini tuh ada kayak tangga gitu. Wah, ini terlalu.
guys, ini harus hati-hati. Tangan harus benar-benar pegangan. Tapi sayangnya pegangan tangan, pegangan batu. Sangat terjal. Ngos-ngosan pada. Bentar dong. Kita lihat semua view lagi dari sini. Ini bagus banget loh. Spot di sini tuh emang bagus. Hah, bagus ya. Lihat pemandangan, wow. Kacamata itu kayak gimana ya, kayak kita tuh terlepas dari semua beban gitu, kayak besok nggak usah dipikirin, sekarang yang penting tuh lihat pemandangan yang indah gitu kan. Wow. 1, 2. Setelah kita mendaki 2 jaman, akhirnya kita udah sampai ke Devil Bridge atau jembatan setan. Iya. Tak pikir aku ini datang pagi. Oh, ntar kalau pagi nggak banyak orang ya. Kenyataannya apa? Banyak orang. Pagi orang itu berbeda-beda ya. Ada yang dari matahari terbit udah jalan sampai sini ya banyak orang. Kita ngelihat jembatan setannya itu kayaknya menakutkan. Apakah kita harus foto? Itu ada orang foto juga. Berani nggak kamu, Din? Tapi kalau nggak foto ya nggak mengabadikan momen dong. Ya udah, kita tekad atau nggak usah ngelihat bawah. Oke, ayo, let's go. Kita akan foto. Gimana kalau kamu dulu, ntar gantian? Boleh? Ayo kita ke sana untuk mengabadikan momen. Meraih mimpi adalah judul dari road trip keliling Amerika ini, di mana Andri menjelajah tempat-tempat baru, mengabadikan momen yang mana Andri belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Kita foto satu-satu. Oke, Din, ayo gantian. Tetapi ada bule yang menawarkan untuk foto. Kalian foto, ntar aku fotoin. Oke. Momen yang tak akan terlupakan dalam hidupku, Devil Bridge, ikoniknya Sedona. Kita setelah sampai ke tempatnya nggak begitu ngeri kok. Ternyata agak lebar juga. Yang kita pikir, itu ngeri. Ternyata nggak begitu juga. Itulah perjalanan aku keliling Amerika, melihat pemandangan dari Batu Merah Sedona. Keindahan ciptaan Tuhan yang mana tidak kita temukan di tempat lain. Red Canyon yang mempesona. Setelah udah capek kita mendaki, perut lapar, kita ke Uptown. Kita akan makan ke Whole Food, di mana Dini sebenarnya kerja di sana. Kita udah di sini. Lemon, ini orange. Ya udahlah. Minum. Teriyaki itu kayak apa sih di sini? Kita akan beli teriyaki aja lah ya. Udah langsung aja makan pizza gede banget itu.
Itu pas bisa apa namanya? Vegetarian. Vegetarian. Hmm. Ah, Jadi ada tomatnya, ada cheese-nya, ada pineapple, ada habanero, ada onion. wih, nah banget kayaknya. Hmm. Aku suka itu pineapple. Tak kasih extra itu bisa nggak kalau punya mereka custom itu di sana? Custom pizza. Nah, Pizza kayaknya. Tapi harus kayak telepon dulu ya. ataupun kenal. Apa sih? Kalau kenal kan, tolong ini kan bisa. Itu segitu berapa? $5? $3.99. Deng, iya ini $3.99. Nah, lihat. 3.99. $4 tadi. Keren. Oke, akan lanjutkan ke makan teriyaki chicken. Nah, walaupun aku buat teriyaki chicken, tapi kan resep teriyaki itu tiap orang kan berbeda-beda. Kita ini ambil spot yang bagus banget sih, karena di sampingku ini itu ada kayak apa ya? Kayak apa? Taman kecil, kayak garden gitu. Dan di sini juga ada airnya yang mengalir, sehingga suaranya ini menenangkan. Kalau pagi-pagi kayaknya sarapan gitu di sini nah, ataupun sore pulang kerja mungkin kalau nggak rame tapi ya. Oh ya, kita akan rasakan bagaimana sih chicken teriyaki ini. Tapi kalau kita lihat dari penampilannya ya, aku tuh kurang yakin dengan rasanya. Dilihat dulu. Jadi kita ini mengejudge by cover dulu ya kan. Habis itu kita akan merasakan dari look. Aku kurang seneng dulu. Karena apa? Karena teriyaki chicken itu kalau Andri masak itu biasanya ayamnya itu bener-bener tak tutupin dengan saus. Nah, sebelumnya itu biasanya sausnya kan agak encer. Itu kasih agak banyakan, terus sausnya itu akan namanya itu mengaramelization. Mengaramelization itu akan mengental kayak jenang gitulah. Nah, di situ itu rasanya itu lebih mantep dan bakal merasuk ke dalam ayamnya. Sehingga dari ayam semua itu akan tercampur dengan teriyaki. Tapi kita jangan just by cover dulu, kita akan rasakan bagaimana sih ayamnya. Terkadang mereka udah membumbui gitu setengah mateng gitu, terus ada tambahan ya, karena memang ini harganya murah juga. Jadi mereka juga mikirin sausnya jangan buat banyak, mahal bikin saus, ataupun sausnya itu biar sedikit mungkin ya, cuman setengah dari yang kita makan di Sedona, di restoran itulah ya kan. Ini beda lagi. Yuk kita coba. Ini ayamnya ini ternyata mereka itu kayak panggang gitulah. Jadi kayak di roast gitu ya. Tahu aku dirasa. Terus jadi empuk, rasanya empuk walaupun teriyakinya sedikit, tapi rasa ayam itu kerasa, plus nggak kayak plain gitu loh. Ya kita rasakan paprikanya gimana. Seneng aku jadi aku saus teriyaki chicken sama paprika, cocok sama cabai, cocok. Sesame seed ada rasa ini, oke. Kalau dengan makanan kemarin yang kita makan, ini lebih enak daripada kemarin. Ya mungkin karena lidahnya orang Asia ya. Ya ini dalam pandanganku, menurut lidahku gitu. Ya 10 lah, 8 dari 10. Balik. Terus ini kalau di ini gimana ini? Wisanya udah habis loh. Oh, udah habis. Lihat. Oh, setelah kita kenyang, kita akan melihat sungai yang ada di Sedona ini. Oh gitu ya.
gitu ya, mbaknya ini lepas sepatu. Nah, kita soalnya pakai sepatu Kak Mas Yan. Soalnya pakai sendal tadi ya. Rasanya tuh dingin ya. Bukan rasanya kayak bau nggak? Bau ini air di sungai gitu. Oh, jadi agak Fresh amis ya? gitu Kak. Enggak sih. Tapi enak seger. Seger. Nggak amis, nggak ada bau kayak limbah gitu, tanah. Enggak. Ini kayak wangi air di alam aja gitu. Yang air sungai. Enak. Dingin. Hewannya itu kalau di sini ada apa aja sih? Nah, ikan kecil ya. Nggak ada buaya kan? Enggak ada. Tapi orang banyak berenang di sini. Oh, jadi orang itu kadang ada yang berenang di sini, walaupun ini nggak bening sekali ya, jadi masih ada warna lumut-lumutnya. Nah, itu lumutnya di sana, ya kan? Tapi oke lah. Perkalenan kalau bahasa Jawanya, perkalenannya di Amerika itu seperti ini, persungaiannya. Pangsit itu. Ini kita bisa nyebur di sini. Mau nyebur? Mana? Nyebur. Nyebur, mau nyebur? Nyebur, nggak nyebur, nggak seru. Nggak nyebur nggak seru? Enggak, aku nggak nyebur. Enggak, katanya nggak seru. Tadi mau udah nyebur sana ke sini. Setelah berbulan-bulan, Andre dan Alexa menjelajahin Amerika. Aku ngerasain seperti burung, bebas, besok mau ngapain juga terserah. Tapi jangan salah, dulu Andri kerja emang parah. 7 hari, dari SMK langsung kerja sampai bertahun-tahun. Dan aku harus merasakan proses itu. Proses dimana aku harus minum sebentar, dan aku merasakan keindahan alam.